Berencana untuk liburan atau staycation di hotel yang buka pintu langsung kolam renangnya dan juga family friendly fasilitasnya? Cek aja video review hotel kali ini dari Nesgo Project ya. Dan hotel yang akan kita review kali ini berada di Jalan Dr. Setiabudi, Kota Bandung. Nah, dari pinggir jalan ini sudah terlihat ya nama hotelnya dan juga jalan masuk menuju ke dalamnya. Setelah beres parkirkan kendaraan, kita bisa langsung jalan aja deh menuju ke lobi hotelnya. Proses check-in di sini tidak diminta biaya deposit ya, jadi nanti kita hanya diminta perlihatkan KTP, mengisi 2 formulir saat check-in dan selesai deh. Jadi ini nih nampak bagian lobi hotelnya. Di lobi ini juga disediakan makanan dan minuman yang bisa tamu beli, mulai dari snack, mie instan dan juga minuman dingin, juga alat-alat mandinya sih. Lalu ada tempat duduk untuk menunggu tamu dan pastinya ada meja resepsionisnya dong ya. Kamarnya keluar pintu ini, pintunya di sebelah kanan, pertama di bawah Pak ya. Oh iya, ke bawah. Buka pintunya seperti ini, posisi kuncinya putih di atas, ada chip di tempat masuk, setelah hijau tarik baru buka pintunya. Oh iya. Setelah masuk nyalain listriknya sama posisinya putih mata bapak, chip di bawah tekan aja seperti ini. Penggunaan wifi tinggal connect ke jaringan Google Regency, nanti setelah connect usernya password juga. Iya, kasih Mas. Di kamar telepon ke sini ke extensionnya 400. Oh iya. Mau beli sih? Iya, kasih Mas. L501 langsung ketemu kayaknya. Oh ini langsung udah, jadi langsung ketemu. Jadi bagus sih dijelasin sih cara masukin kuncinya. Benar kan? Insert card, pull out card, turn handle. Insert card. Nggak bisa. 501 harus nanya. Oh, jadi masukinnya ini ke atas cumi. Nah, cobain lagi ya. Iya gitu, itu di atas. Sudahlah. Oke, jadi setelah tadi lumayan agak bingung, walaupun udah dijelasin di depan tapi tadi tetap salah masukin kartunya. Akhirnya kita sudah di dalam kamarnya. Kita sekarang lihat kamarnya. Eits. Ini malah naik ke atas dulu men. Jadi emang dari kamarnya itu begitu pintu masuk ada tangga kayak gini naik ke atas. Nah, dari tangganya ini belok sebelah sini baru ini kamarnya. Dan seperti biasa kita sekarang lihat dari pandangan orang ketiganya supaya kelihatan suasana kamarnya. Kamarnya kayak gini sih. Ini kamarnya kita dapetin untuk tipe yang kasur twin kayak gini. Dan di sebelah sininya dapat alat minum ya, dapat amenities minuman kayak gini. Dapat 2 air mineral dengan logo nama hotelnya, gue bilang Regency namanya. Dapat kopi teh kayak gitu standar dan pemanas airnya kayak gini ya. Dan dapat 2 cangkirnya kayak gini sih. Sayang nih di sini tuh nggak dapat kulkas ya.
Untuk TV-nya kayak gini, TV-nya 32-nya di sebelah sini. Dan juga ada meja, jadi kalau misalnya kesini bisa dipakai buat kerja juga sih si mejanya kayak gini. Di sini ada view-nya, sekarang kita lihat view-nya juga, sekalian nanti lihat ke arah kamar mandi tempat ini. Oke, jadi ini kan kamarnya dengan 2 kasur single kayak gini, jadi kamar twin. Kita sekarang mau lihat view keluarnya. Ini view-nya ke arah taman gitu sih. Nah, bener kan? Jadi ini view-nya tuh ke arah taman gitu. Nggak langsung ke arah kolam renangnya sayang, tapi kelihatan sih dikit tuh bagian kolam renangnya di sini kelihatan. Jadi itu view-nya nggak bad view sih, ini lumayan aja sih, tapi juga bukan best view ya. Kayaknya kalau di kamar yang sebelahnya lagi enak banget nih, langsung lihat ke arah kolam renang. Jadi sekarang kita lihat juga sekalian aja untuk lihat kamar mandinya ya. Nah udah kelihatan kan ini kamar mandinya kayak gini, terbuka ya. Oke, sekarang kita lihat kamar mandinya. Nah begitu dibuka itu yang pertama kita lihat itu ada wastafelnya di sini kayak gini. Ini wastafelnya. Di sini dapat alat mandinya, amenitiesnya dapat sikat gigi, cotton bud, dan juga ini kan hair cap ya. Oh ini dapat sabun nih. Dapat sabun batang kayak gini. Dapat cermin yang gede juga. Cerminnya bagus, di sini nggak gelap. Ingat gelap yang kemarin. Untuk showernya kayak gini. Jadi ini kamar tipe shower, kamar mandinya. Showernya kayak gini, ada 2 kepala showernya. Yang pertama yang tidak bisa dipindah-pindahin, yang kedua ini, jadi dapat 2 shower gitu. Dapat sabun lagi, ada nggak sih sabun isinya? Nggak kelihatan, agak gelap sih. Udah dinyalain ya? Udah ya. Harusnya sih ada sabun lagi di situ ya. Ini sekarang toiletnya ada shower ininya, pancuran airnya. Ini tidak pakai bidet tapi ya. Jadi itu sih. Jadi kayak gitu untuk view dan juga kamar mandinya. Sekarang kita ngecek dulu. Oh ya lupa di sebelah sini tuh ada tempat duduk lagi. Ada 2 kursi kayak gini dengan 1 meja kopi kayak gini. Jadi enak sih, bisa santai-santai di kamarnya. Sekarang kita cobain kasurnya. Wih, kasurnya lumayan agak berasa keras sih. Tapi untuk si bantalnya ini empuk. Bantalnya juga dapat 2, jadi kalau misalnya berdua di sini dapat 4 kamar, 2 orang per bantal, dapat 4 bantal maksudnya. Jadi itu sekilas soal kamar ini. Adapun kita dapetin harga kamar ini tuh cuman 100 ribuan aja. Untuk review bill cutnya nanti keesokan harinya seperti biasa. Sekarang kita lanjutin dulu. Pagi, jadi ini sudah keesokan harinya. Kita tuh udah menghabiskan 1 hari 1 malam di sini. Mau berbeda seperti biasanya. Kalau biasanya tuh kita mau nge-reviewnya tuh berdasarkan pengalaman kita. Kalau sekarang kita mau langsung in experience-nya aja sih. Sekarang kita nge-videoin apa aja yang kita rasain di sini ya. Kita mulai aja dari sekarang ya. Ini tuh pagi harinya sih, keesokan harinya. Oke, kita mulai dari yang kita suka. Ini AC-nya dingin, kita suka banget. Ini juga kita dapetin view keluar dan juga di sini ada tempat duduknya nih. Oke juga sih. Untuk si kasurnya itu walaupun twin ini nyaman dan tergolong luas. Ada beberapa yang kita rasain tuh di sini untuk steker colokan listrik. Colokan listrik itu cuma 2, satu di sini, satu lagi tuh di bawah sini.
Nah, lagi di sini. Jadi nggak ada colokan listrik yang dekat sama kasur. Jadi kalau misalnya kamu suka ngecas sambil tiduran itu agak sulit sih di sini ya. Itu sih yang kita rasain. Setelah itu untuk TV-nya tuh ini oke, karena di sini juga ada dapat list kayak gini. Jadi kalau misalnya kamu mau nonton apa, kamu bisa langsung, gak usah coba-coba saluran berapa, bisa langsung ke sini aja. Untuk kualitas gambarnya sudah sudah digital sih, kita coba nyalain aja ya. Nah, jadi untuk kualitasnya tuh sudah digital kayak gini, jadi gambarnya bagus. Kalau kamu suka tiduran sambil nonton TV, ya ini oke sih untuk TV-nya sih. Jadi TV-nya nggak masalah, AC-nya dingin. Kita lanjutin aja. Untuk kekurangan tuh yang kita rasain tuh di sini nih. Ini tuh di sini ada kayak naikan gitu. Nah ini tuh berapa kali tuh kalau misalnya lagi jalan ke sini tuh bikin kita kesandung terus gitu. Jadi itu kekurangan pertama yang kita rasain. Minim, cuman cukup ini mengganggu juga. Kekurangan kedua yang kita lihat itu untuk di kamar mandinya. Kemarin itu sempat bingung ini ada sabunnya atau enggak. Ternyata ini enggak ada sabunnya, man. Ini antara lupa diisi atau gimana. Jadi kita tuh dapetin sabun hotelnya cuma ini doang, sabun batang yang kemarin kita liatin itu. Kayak gitu. Juga untuk tempat sampah. Tempat sampah di sini cuma ada di kamar mandi sini aja. Kita buang sampah makanan juga ke sini sih. Jadi kemarin tuh kita nggak nemuin tempat sampah di kamarnya sama sekali. Jadi di kamarnya nggak ada tempat sampahnya sih. Oke, jadi sekarang setelah kita liatin tadi kekurangan di kamarnya, kita rasain langsung. Sekarang tuh kemarin tuh kan waktu kita sampai itu Bandung tuh dalam keadaan mendung, jadi kita sama sekali nggak keluar. Begitu check-in kita langsung full istirahat. Makanya kita belum lihat ke arah kolam renang. Kolam renang tuh baru kita lihat semalam aja keadaan kolam renangnya kayak gitu. Jadi sekarang sih kita mau lihat kolam renang sekaligus kita mau cari sarapan di sekitar sini. Kebetulan tuh kita pesan kamarnya room only. Jadi kita pengen tahu kalau misalnya pesan yang room only di sini tuh sarapannya accessible atau enggak sih? Ada tempat sarapan yang oke atau enggak? Walaupun tetap ada pilihan untuk pesan ojek online untuk kirim makanan ke sini sih kayak kita lakukan tadi malam. Cuma kita mau muter-muterin aja ada makanan apa aja di sekitar sini ya. Ada nggak sih makanan enak sekitar sini? Oke, sebelumnya jangan lupa pakai masker dulu ya. Tetap harus bawa masker kalau misalnya keluar kamar. Sudah pakai masker, sekarang saatnya kita untuk. Nah itu sih bener itu tuh kedengeran kan soal kekurangannya. Kekurangannya juga ini tuh karena dari sini tuh pinggir jalan raya. Suara kalau misalnya ada suara motor ngebut atau mobil klakson itu kedengeran sampai ke kamarnya. Sekarang kita intipin dulu deh arah kolam renangnya. Nah itu tuh view ke arah kolam renangnya dari kamar. Lumayan keren ya. Sekarang kita lihat deh ke sana. Ini juga bisa jadi catatan tersendiri sih. Entah kamu suka atau enggak. Buat kita sih ini dengan model kayak ini kita baru lihat ya. Pintunya di bawah, kamarnya di atas. Ini sih fine-fine aja. Jadi tapi kalau misalnya buat kamu yang bawa barang banyak, ini kayaknya jadi PR tersendiri juga sih. Apa namanya? Tangga lagi setelah pintu masuknya. Udah deh, kita keluar aja deh. Kita jalan-jalan pagi sekitar sini. Itu sekarang pagi jam 9-an ya. Dan gue lupa bawa dompet. Mau makan pakai apa? Nggak bawa duit. Loh, kok nggak bisa? Terbalik ternyata. Bentar. Mau nggak mau balik lagi, man. Jadi di pagi harinya ini langsung setelah keluar kamar kita akan jalan-jalan lihat-lihat keadaan sekeliling hotelnya ya. Nah nggak jauh dari kamar kita ini tuh ada kayak tenda makanan gitu tapi nggak ada apa-apanya. Mungkin ini aktifnya kalau weekend aja sih. Yang kita suka juga di sini tuh di sekitar kolam renang hotelnya banyak disediakan tempat duduk dan meja kayak gini. Jadi kita sebagai tamu bakalan betah banget buat duduk-duduk santai di sini. Untuk kolam renangnya juga bisa digunakan ya. Tadi tuh jam 7 sampai dengan jam 8 tuh di sini masih agak ramai sama tamu-tamu lain yang sedang berenang. Jam 9 sekarang tuh udah sepi sih kolam renangnya. Nah, buat yang dapat kamar deket banget ke kolam renangnya bisa tuh buka pintu langsung loncat aja ke kolam renang. Di sini juga disediakan kolam renang anak dan mainan semacam perosotan gitu ya. Anak-anak pasti suka sih mainnya. Tapi tetap harus diawasi sama orang tuanya ya.
Dan ternyata makin masuk ke dalam kita nemuin ada tempat khusus bermain anak-anaknya juga di sini nih. Jadi emang ini hotelnya tuh family friendly banget, nyediain tempat main buat anak-anak. Nah, dari sini kita lihat ya, di lantai 2-nya itu sekilas ada semacam alat-alat olahraganya. Kita cek aja deh. Jadi untuk ke sana tuh kita naik tangga 2 kali dan menemukan gym hotelnya itu ada, tapi sayangnya dalam keadaan tutup ya, tidak bisa digunakan. Jadi udah deh, kita lanjut aja perjalanan kita menuju cari sarapan di luar hotelnya. Nah, sambil jalan kita mau bahas detail soal harganya ya. Kita dapetin kamar ini tuh cuma seharga 150.000 aja. Tapi kita pesennya dari Instagram sih, bukan dari aplikasi booking hotel gitu. Instagramnya ini, jadi admin IG-nya tuh selalu bikin story pilihan hotel yang dia tawarin. Dan kalau ada yang tertarik bisa langsung chat WA-nya aja. Transaksinya juga di sana aman sih, kita lakuin tanpa rekber karena memang udah percaya gitu sama reputasi sellernya. Adapun untuk kamar 150.000 itu kita dapetin yang superior twin ya. Tapi kalau misalnya di aplikasi Traveloka misalnya, harga normal kamar untuk superior twin itu hampir 300 ribuan. Jadi bisa dibilang kita dapetin harga 50% lebih murah ya via pesan di Instagram tadi itu. Tapi selain tipe superior twin yang kita pesan tadi, di hotel ini juga disediakan jenis-jenis kamar lainnya ya. Ada yang namanya tuh deluxe queen kayak gini dan harganya juga. Dan ada juga namanya executive queen ya. Jadi kayak gitu sih pembahasan harga soal kamar-kamar yang ada di hotel ini dan di mana kita dapetin harga termurahnya. Sekarang kita lanjutin aja nih perjalanan kita untuk cari sarapan di sekitaran hotel ini ya. A few minutes later. Oke, jadi kita udah kembali lagi nih dari cari-cari sarapan di sekitar hotelnya. Sayangnya kita cuma nemuin ada bubur ayam aja sih tadi di sebelah kiri. Dan karena bukan penggemar bubur, jadi kita mutusin balik lagi aja ke kamar dan mau pesen delivery makanan aja deh. Oh ya, ini sambil kita jalan kembali ke kamar, kita juga coba sih beli minuman di sini nih, di lobby hotelnya yang ada jual makanan minuman kayak gitu. Di sini tuh ternyata nggak bisa bayar pakai debit ya, harus pakai cash. Jadi kalau misalkan kamu mau beli minuman atau makanan di lobbynya ini, sediain uang cash ya. Siang, oke ini jadi sudah jam setengah 12, akhirnya ini udah menjelang jam check out ya. Sebentar lagi juga kayaknya ntar nelfon dari bagian office-nya, front office-nya untuk kita nanyain mau diperpanjang atau enggak. Sebelum kita check out, kita mau ini lagi, recap lagi soal kelebihan sampai kekurangan tempat ini. Tempat ini banyak kelebihannya ya, kayak gini kamarnya tuh untuk kamar termurahnya tuh oke, kualitasnya ini kamar termurah loh di sini. Walaupun twin tapi tetap oke juga, nggak ada keluhan tertentu di kamar ini, cuman kayak tadi aja hal kecil aja yang kita keluhin, ada kayak turunan naikan di situ yang bikin kita harus Jadi sebenarnya untuk kamar termurah ini yang twin superior ini tuh nyaman-nyaman aja, nggak ada keluhan yang benar-benar mengganggu, cuman hal kecil aja kayak nggak ada colokan listrik di dekat tempat tidur, juga untuk ada turunan naikan di situ yang kadang kita harus hati-hati naik turun di situ, bikin kita lupa tersandung juga. Hal-hal kecil yang kekurangan lainnya, nggak ada tempat sampah di kamarnya, ada di kamar mandi aja, jadi nyampur sama sampah kamar mandi. Untuk kelebihannya banyak ya, kolam renangnya buka, di sini juga ada tempat gym ternyata ya. Ada juga tempat untuk jualan makanan di bagian depannya, jual snack gitu, dengan harganya kayaknya masuk akal ya. Karena tadi itu kita beli minuman mineral cuma 3 ribuan aja sih, cenderung murah. Kita kira tuh bakal kayak harganya agak-agak premium, 10.000, 7.000 gitu, ternyata enggak, dipatok harganya murah-murah aja. Jadi overall tempat ini gimana? Menurut kita ini kita masukin ke kategori kita rekomendasiin aja tempat ini untuk liburan kamu ya.
Ini tuh tempatnya masuknya masih di Bandung, di Jalan Setiabudi, jadi belum sampai ke arah Lembang. Tapi Bandungnya tuh lebih dekat ke arah Lembang sih. Jadi kalau dari sini tuh dilurusin dikit udah nyampe ke Grand Asia Afrika ya, di Great Asia Afrika, tempat liburan yang masih cukup oke sampai sekarang. Kita belum ke sana sih. Jadi itu aja. Kalau kamu suka sama video kali ini bisa di like aja. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain soal tempat ini, atau misalnya ada yang lupa kita review soal tempat ini, juga bisa ketik aja di kolom komentar ya. Mau nambahin tentang pengalaman kamu nginep di sini juga bisa. Dan kamu juga bisa subscribe untuk ikuti update terbaru dari Nias Go Project. Jadi itu aja, sekarang kita mau check out dulu. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Tuh kan kejadian anjir. Tuh kan kejadian tadi, gua aja udah sering bolak-balik sini masih jatuh-jatuh di sini nih, di turunan ini nih. Jadi itu sih kekurangannya, kerasa banget di situ. Jadi itu aja, sampai ketemu lagi di video-video kita selanjutnya. Bye.